Apa kabar Sobat UMPR Menyapa? Seberapa yakin PT Pos bisa menandingi rival-rivalnya ini? Jadi kalau ditanya seberapa optimis, kami optimis. Kemudian apa yang membuat kami optimis? Yang tadi saya sampaikan, kami punya kekuatan di situ. Amang PT Pos pernah nggak sih ngirim barang yang dingin, ya misalnya es krim, atau cuma sikapnya aja yang dingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UMPR Menyapa? Wah, jadi kalau di sini Mas Andian kita jargonnya Sobat UMPR Menyapa. Sobat UMPR. Sobat UMPR. Ini tidak ada kaitannya dengan band padi, Sobat Padi. Tapi Sobat ini kan dari kata sahabat ya. Kita pengen semua jadi sahabat bagi kampus ini. Tapi hari ini bintang tamu kita istimewa. Saya punya cerita ketika waktu kecil, karena ini dari PT Pos, ada Mas Andian dan teman-teman. Saya tuh dibelikan ortu saya mainan. Jadi kalau tahu motor yang ditarik mundur terus jalan maju, Betul. Itu PT Pos. Bapak Pos bukan PT Pos. Nah cuman karena bapak saya waktu itu milihnya warna biru dan saya baru tahu saat dewasa bahwa PT Pos itu warna oranye. Sepertinya itu pos dari luar negeri itu warna biru. Tapi terima kasih kepada bapak saya udah membelikan mainan. Sekarang ketemu bosnya PT Pos. Nah, selamat datang Mas Andian di kampus kita Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selamat pagi sahabat UMPR Palangkaraya. Kalau bicara usia, kalau UMPR tadi Pak Rektor bilang kita sekarang 30 sekian. Kalau PT Pos sendiri udah usia keberapa nih? Kalau PT Pos ini udah cukup tua ya. Jadi usia kami saat ini menjelang 276 tahun. Wow. Sorry, kemerdekaan kita kan baru 70-an ya? Betul. Berarti PT Pos udah merdeka duluan? Oh, Betul. Bukan, udah berdiri duluan. Jadi kami itu berdiri semenjak zamannya VOC. Jadi pertama kali yang meresmikan PT Pos itu adalah VOC. Jenderal Gubernur VOC di Batavia. Batavia itu Jakarta ya? Betul, Jakarta zaman sekarang. Pertanyaan saya sederhana sih, kalau dulu Pos tuh ngantar apa di zaman peperangan itu? Jadi sebenarnya gini, zaman dulu itu tidak ada HP pastinya. Pasti. Kemudian tidak ada teknologi SMS, WA Betul. seperti sekarang. Artinya segala macam berita itu pasti akan orang yang menyampaikan. Dan jaraknya waktu dulu nggak ada pesawat terbang, kemudian transportasi seperti sekarang ini. Jadi orang cenderung menulis, ya kan. Kemudian tolong disampaikan kepada si A, si B, si C. Jadi kurir yang membawa. Itulah peran PT Pos dulu di zaman penjajahan ya, mulai zaman penjajahan, era kemerdekaan sampai dengan sekarang. Jadi intinya itu pembawa pesan. Pembawa pesan. Betul. Ini kan di tengah gempuran banyak banget jasa serupa. Apa yang menjadi pembeda dari PT Pos? Jadi di era distribusi seperti ini ya, memang banyak persaingan. Kemudian dari jasa pengiriman juga semenjak Undang-Undang tahun 38, jadi tidak lagi PT Pos menjadi monopoli. Jadi ada beberapa pesaing, kemudian banyak terobosan-terobosan. Nah kami PT Pos tidak berdiam diri. Niscaya perubahan itu akan selalu terjadi ketika kita menginginkan perusahaan ini akan tetap survive. Jadi kami pelan-pelan melakukan transformasi, kami pelan-pelan mulai mendekatkan diri. Sebenarnya segmen apa sih yang cocok dengan kami, dengan produk kami. Jadi digitalisasi itu mutlak. Jadi kami melakukan upaya-upaya digitalisasi mulai dari internal kami, kemudian untuk pelanggan eksternal, kami luncurkan aplikasi-aplikasi. Jadi memang banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos, khususnya di era persaingan saat ini. Kapan PT Pos mulai menyadari, kita nggak boleh ini gini-gini aja gitu? Betul. Zaman dulu nih, zaman dulu. Jadi ini era sebelum saya berdinas ya. Memang PT Pos monopoli. Perusahaan satu-satunya. Itu mungkin yang membuat teman-teman di PT Pos ini agak sedikit iya, betul. Kemudian ada beberapa perubahan, terus kemudian tadi saya sampaikan Undang-Undang 38, dibuka keran seluas-luasnya untuk baik itu badan, bahkan perorangan pun bisa melakukan. Undang-Undang 38 itu tahun berapa? Tahun 2009. Oh, 2009. 2009. Nah, semenjak itu kami baru mulai sadar nih, oh ternyata di luar sana banyak pesaing, oh ternyata kita harus berubah, pelayanan kita harus ditingkatkan, kemudian kualitas operasional juga harus excellent. Tapi tentunya itu tidak mudah, ya, dengan terbiasa
berada di zona nyaman, kemudian harus berubah drastis gitu ya, itu tidak mudah. Jadi beberapa kali perubahan, beberapa kali juga gagal, kemudian kita mencoba lagi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang PT Pos masih survive. Wow, mantap. Berarti dari sebelum Undang-Undang Nomor 38 itu zona nyaman semua tuh? Zona nyaman sekali untuk Ratusan PT Pos. tahun, Betul. luar biasa. Kalau kami anak muda zona nyamannya paling 3 bulan. Sisanya udah zona tidak nyaman gitu kan. Itu kalau menjalin asmara, kalau ini menjalankan badan usaha, beda lagi teman-teman. Nah, Mas Aden boleh nggak tanya background sedikit ini biar teman-teman juga barangkali punya mimpi ya jadi kepala cabang. Kalau untuk pekerjaan, saya memang PT Pos ini adalah yang pertama bagi saya. Jadi saya dulu tahun 2002, saya sempat kuliah sastra Inggris. Wah, luar biasa. Di Universitas Jember. Kemudian tahun berikutnya 2003 saya coba lagi, namanya dulu masih apa ya, saya lupa, SNPTN kalau nggak salah ya. Oh, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Betul, saya 2003 ikut lagi, alhamdulillah keterima lagi itu di Sastra universitas Arab. yang sama. Sastra Arab. Bukan. Yang pertama itu sastra Arab gitu. Jadi yang kedua saya keterima di ekonomi. Saya ambil manajemen. Oke. Kemudian sempat itu beberapa semester kuliah bareng ya, tapi sering bentrok. Jadinya saya akhirnya milih fokus ke manajemen. Jadi setelah lulus, saya cuma berapa bulan ya? Mungkin 1 bulan saja. Saya mencoba peruntungan waktu itu ngelamar di berbagai instansi. Alhamdulillah kecantolnya di PT Pos. Jadi saya mulai berdinas. Pertama kali ke Kalimantan saya tahun 2011. Sampai dengan saat ini muter-muter di sekitaran Kalimantan saja. Seberapa yakin PT Pos bisa menandingi rival-rivalnya ini? Kami optimis sekali. Jadi Dasarnya memang apa? kalau dibilang masyarakat Kalteng ini kan macam-macam ya. Oke, ya. sepakat. Kami juga segmennya fokusnya ada di beberapa hal. Yang pertama, tadi saya sampaikan kami meluncurkan aplikasi Postpay. Postpay ini sebenarnya adalah segmen untuk anak muda. Jadi usia di bawah 40 tahun. Kenapa saya bilang usia di bawah 40 tahun? Karena di bawah 40 tahun ini adalah orang-orang atau usia-usia yang familiar dengan gadget. Di mana aplikasi itu mulai dari melakukan transfer keuangan, kemudian melakukan pembayaran, leasing, kemudian pembayaran tagihan-tagihan, listrik, air, BPJS, bahkan top up game. Nah, Wah, ini kan anak muda sekali nih. Iya, betul. Top up game juga bisa kami lakukan. Artinya dengan satu aplikasi itu adalah gabungan antara mobile banking dan e-wallet, semua ada di situ. Itulah kenapa kami bilang kami optimis, khususnya di wilayah Kalteng ini. Itu dari sisi financial services. Kemudian dari sisi kurir, kami punya anak perusahaan. Ya, sekalian saya perkenalkan. Jadi PT Pos itu punya beberapa anak perusahaan. Ada Pos Properti, salah satunya adalah Pos Logistik. Jadi kami mulai bermain di heavy cargo. Kemudian dari heavy cargo itu kita kita punya beberapa mitra seperti Pertamina Lubricant, kita juga sudah join kerjasama. Kemudian warehouse-nya Unilever kita juga sudah join di Jakarta. Artinya kami optimis di wilayah Kalteng ini dengan potensi logistik yang ada, terutama di daerah Sampit dan Pangkalan Bun. Jadi kalau ditanya seberapa optimis, kami optimis. Kemudian apa yang membuat kami optimis? Yang tadi saya sampaikan, kami punya kekuatan di situ. Berapa jumlah Oranger di Kalteng hari ini? Kalau untuk Kalimantan Tengah kita punya sekitar 230-an. Banyak ya. 230-an. 200 Oranger ya. 230 Oranger. 230 Oranger, luar biasa. Nah, kita nih kebetulan kemarin bikin pertanyaan nih Pak, yang lucu-lucu Mas Adian dengan teman-teman ya mahasiswa kita gitu lah. Mungkin kita mau sambil jawab dulu nih pertanyaan yang udah disiapkan. Siap. Boleh. Rihadatul IC 93.19. Amang PT Pos, Amang kan istilah panggilan ya di sini. Betul. Atau Pak Aman lah. Amang PT Pos pernah nggak sih ngirim barang yang dingin? Ya misalnya es krim, atau cuma sikapnya aja yang dingin? Aduh. Gimana jawabannya nih? Kalau sikap yang dingin, kebetulan tim yang saya bawa ini sikapnya hangat semua. Ya, anak-anak muda yang ramah-ramah. Ramah lingkungan ya. Betul. Jadi
Pernah nggak Enggak ngantar? lah, kalau sikap kami dingin enggak lah. Nggak. Tapi ngantar yang dingin-dingin pernah nggak di order? Misalnya gini, tiba-tiba ada yang minta diantarin ke es krim, es batu, pernah nggak? Orange Kalau tadi. satuan kami belum pernah ya. Cuma kalau untuk korporasi kami pernah menangani kiriman vaksin. Oh, Jadi oke. vaksin itu kan memang harus dikemas sedemikian rupa, Betul. kemudian ada pendinginnya di situ. Kemudian selain kirimannya sendiri yang bersifat harus dingin, kami yang tadi saya sampaikan ngelola warehouse Unilever. Jadi ada di Jakarta itu lemari pendingin, salah satu merek es krim lah, nggak perlu saya sebutkan lah ya. Itu kami yang tangani pengirimannya. Jadi bukan hanya es krimnya, tapi alat pendinginnya juga kami tangani. Wah, ini menjawab ya bahwa PT Pos bukan hanya mengirim es krim yang dingin, vaksin yang dingin dan semua. Tapi PT Pos tidak mengantarkan sikap dingin Anda kepada calon mertua Anda. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Yang kedua, ini sosok bahasa Inggris, beliau sastra Inggris. Nah, Anda selesai Anda ya. Dari Adish HYM. Mau nanya dong, PT Pos paling susah ngirim barang kayak gimana sih? Lebih susahan mana sama ngirim salam rindu ke people that you can't have? Sastra Inggris menjawab. Agak ini ya, Iya. kirimnya ini agak susah juga ya. Barang apa sih paling susah dikirim PT Pos? Jadi sebenarnya PT Pos Sebentar ini dong. PT Pos bisa nggak ngirim nuklir? Nuklir bukan yang dibuat sana, enggak. Nuklir itu maksudnya mainan namanya nuklir. Gitu. Oke. Silakan Mas Andian. Jadi kalau ini yang perlu saya luruskan juga ya. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya akan seputar pengiriman. Padahal sebenarnya PT Pos itu penugasannya banyak sekali oleh pemerintah. Jadi saat ini kami sedang ditugasi pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial. Se-Indonesia kurang lebih 18,8 juta penerima. Dan ini sebenarnya kan di luar konteks pengiriman barang tadi. Kami mengirimkan sejumlah uang kepada penerima. Kami sebutnya KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi bukan hanya barang, kami juga bisa mengirimkan dana, uang, apalagi kalau mengirimkan salam rindu buat seseorang. Itu jago kami. Ya. Aduh, netizen UMPR ini sobat nih gimana sih? Ini pertanyaan agak panjang, karena kita kemarin bikin agak lucu-lucuan. Ya, dibilang gini, dari Cindi KFYY. Nah, Cindi, kata pepatah, kata Cindi kalau malu bertanya saat di jalan, biar nggak sesat, boleh dong tanya-tanya PT Pos. Nah, apa yang membuat PT Pos Indonesia bisa bertahan di tengah persaingan semakin terbuka dengan teknologi? Hari Minggu ekskul menari. Nah, bersama-sama kawan asrama. Kalau memang jadi rezeki, hadiah dari PT Pos pasti akan diterima. Aduh. Semoga PT Pos Indonesia ngelirik pertanyaan aku ya. Waduh, bisa aja Cindy. Ya, gimana nih Pak? Gempuran teknologi. Jadi kalau perubahan itu pasti. Jadi orang yang tidak mau berubah itu akan mati. Jadi PT Pos tidak mau mati, PT Pos tetap berupaya untuk survive di era seperti ini. Perubahan itu adalah hal yang mutlak di kami. Dan saat ini kami sudah melakukan beberapa transformasi, mulai dari internal kami di bidang SDM, kemudian di bidang pelayanan juga, dan beberapa transformasi lainnya. Jadi perubahan, jawabannya itu. Do or die. Yes. Berikutnya dari KN Tang Photograph. Wah, mungkin ini tentang fotografi maksudnya. Nama akunnya itu, mau tahu dong gimana sih cara PT Pos menangani trouble yang terjadi. Wah, ini kalau ada trouble gimana menangani? Tapi belum spesifik nih Pak. Ya. Siapa tahu bisa jadi motivasi bagi kami anak muda biar pantang menyerah walaupun dengan permasalahan yang berbeda. Mungkin ada trouble-trouble sederhana nih. Gimana Pak cara menghadapinya? Trouble ya, ini nggak spesifik ya trouble-nya. Jadi kalau untuk jaringan ya, kita sebut aja jaringan lah. PT Pos di pusat kita punya big data juga, kita punya server yang luar biasa karena menghubungkan kantor pos seluruh Indonesia. Jadi kami itu online seluruh Indonesia. Misalkan kita kerjasama di sini, pembayaran air misalkan, itu bisa diakses di kantor pun manapun di Indonesia. Wah, jadi jaringan itu memang hal yang mutlak bagi kami. Kemudian terkait dengan trouble, di pusat kami menyiapkan memang suatu bagian ya terkait dengan IT.
Jadi pengembangan IT, kemudian solusi IT-nya sendiri, termasuk dengan menugaskan helpdesk. Oke. Jadi ketika ada trouble, kita tinggal kontak di internal kami, helpdesk, bikin tiket. Jadi semuanya by system digital. Kemudian spesifiknya seperti apa nanti dipilih di situ. Jadi tim support kami di pusat yang akan melakukan penanganan, memberikan solusi terkait trouble tadi. Sekarang dari Rumbakaf CHRZI. Nah, ini pertanyaan asik juga nih. PT Pos kan punya layanan pos instan. Betul. Memangnya seinstan apa sih? Nah, ini pos instan itu beda dengan mie instan ya. Kalau mie instan kasih air panas. Nah, kalau pos instan nggak bisa dikasih air panas, beda. Nah, jadi tahun kemarin kita meluncurkan suatu produk yang namanya pos instan. Oke. Jadi ada dua, pos instan biasa ya, pos instan aja sama pos instan plus. Itu terkait dengan ini pengirimannya, lead time-nya, lead time-nya. Jadi kalau pos instan itu antara di pick up, begitu dia melakukan order ya di aplikasi, kita punya aplikasi pos aja namanya, bisa rekan-rekan download di Play Store atau App Store. Jadi begitu melakukan order, nanti petugas kami datang, itu lead time-nya hanya 3 jam. Oke. 3 jam begitu kiriman diambil sama petugas kami, kemudian melakukan pembayaran transaksi, langsung kami antar. Itu estimasi kami maksimal 3 jam. Oh, maksimal. Maksimal 3 jam. Oke, itu ya Rumbakaf CHRZI. Kayaknya dia ini mahasiswa nih. Pertanyaannya instan-instan nih, karena mahasiswa suka instan. Suka yang instan. Biasa gitu. Soalnya saya dulu kuliah juga gitu sih. Nah, dari Rukna Minawati. PT Pos apakah hanya perihal mengirim dan menerima surat saja? Tadi udah dijawab. Ataukah akan ada reposisi PT Pos Indonesia sendiri sebagai ekosistem logistik dari e-commerce di negeri ini? Tadi udah dijawab. Nah, yang terakhir. Dan keluhan seperti apa yang sering diterima PT Pos itu sendiri? Keluhannya nih. Sebelum saya jawab keluhan terkait dengan ekosistem. Oke. Ya, teman-teman, rekan-rekan atau sobat UMP ya. UMPR Palangkaraya. Boleh browsing ya, googling Posblok. Posblok. Nah, jadi Posblok itu adalah suatu tempat kekinian yang sekarang lagi viral di Jakarta. Jadi itu sebenarnya adalah gedung lama kami, kantor lama kami yang disulap, direvitalisasi untuk nongkrongnya anak muda zaman sekarang. Jadi di situ ada UMKM, kemudian ada brand-brand lokal, termasuk tempat nongkrong dan kafe-kafe. Ya, jadi kalau tadi dibilang apa ya, perubahan-perubahan ya. Terus kemudian pertanyaannya tadi terkait dengan keluhan. Jadi yang paling banyak keluhan memang saat ini pengiriman sih, pengiriman. Jadi apa ya? Mungkin orang yang nanya, kok belum datang sih? Betul. Kok belum diantar sih? Nah, seputaran itulah, seputaran itu. Tapi alhamdulillah karena komitmen kami juga dan kami punya kekuatan dari Oranger tadi, jadi pertanyaan-pertanyaan itu langsung bisa disolusikan, langsung bisa terjawab, langsung apa ya? Ada solusi lah, ada solusi setiap kali ada pertanyaan. Oke, dan berikutnya, nah ini pertanyaannya nih dari lazy.argh. Pos Indonesia mau tanya dong, kalau layanan pengiriman kargo ke daerah yang jalannya rusak parah ada nggak sih dan berapa sih biayanya? Karena mahasiswa di kita itu, rekan-rekan itu sebanyak yang udah mau selesai kuliahnya dengan pengen pulang kampung bawa barang-barang. Nah itu butuh banget jasa kargonya. Karena kalau taksi nggak semua daerah mereka mau antar. Oke, jadi di kami ada layanan custom sebenarnya. Jadi seberapa banyak yang dikirim. Misalkan kalau memilih layanan reguler, kami akan antar sampai dengan ke pelosok-pelosok tadi, daerah-daerah tadi. Tapi tentunya lead time-nya tidak bisa secepat dengan daerah-daerah yang, mohon maaf, mungkin lebih enak jangkauan transportasinya. Jadi biasanya kami ada istilah antaran berjadwal. Jadi misalkan daerah agak pelosok ya, kami akan antarkan tapi antarnya bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali. Tapi tetap diantar, itu bisa. Itu untuk yang reguler. Tapi kalau untuk produk yang custom, misalkan pindahan ke daerah-daerah yang sulit, kami bisa juga. Tarifnya tentu beda dengan yang reguler. Nah, kalau yang seperti itu lead time-nya lebih ini ya,
lebih terkendali ya, karena kita biasanya akan menyediakan mobil khusus, angkutan khusus dari titik A ke titik B. Jadi point to point. Oh. Tergantung dengan permintaan customer. Oke. Nah ini menjawab ya, ini pertanyaan mahasiswa nih yang udah pada mau lulus. Oke. Jadi banyak banget mahasiswa kita itu ada 5.000, mungkin yang lulus ada 1.000 mungkin. Jadi bisa tuh langsung ke PT Pos. Betul. Ada nggak yang udah order jasa custom itu, Mas? Banyak. Yang paling unik apa nih yang diminta diantar? Ini contoh kemarin kami menangani pengiriman mobil dari sini ke Jakarta. Itu udah sering tuh, barang pindahan, mobil. Kita juga pernah mengirimkan tabung oksigen waktu langkah-langkahnya. Nah, ada beberapa customer yang minta, oh Pak, orang tua saya di daerah lain butuh tabung oksigen. Kami kirimkan tabung oksigen. Kemudian ikan hidup kami juga kirim. Seberapa banyak? Kalau di Kalimantan Tengah masih individu-individu saja sih, tapi yang paling banyak kemarin di daerah Sulawesi. Jadi kita bantu nelayan di sana untuk melakukan ekspor ikan hidup ke Jepang. Oh, jadi PT Pos ngantar ke Jepang? Betul, kami kerjasama dengan beberapa vendor di luar negeri. Jadi kami bantu juga teman-teman nelayan, UMKM, misalkan ada produk yang bisa dikirimkan atau ada peminatnya di luar negeri, kami akan bantu pengiriman termasuk dengan administrasi ekspor. Kalau misalnya bajakah nih, kita kan lagi tahu lah manfaat dari bajakah semua. Bisa nggak dibantu kirim ke luar negeri? Bisa. Oh bisa? Bisa. Wah menarik nih. Semacam baca peluang bisnis. Oh berarti bisa ya? Bisa. Oke. Nah berikutnya dari Salma Kalsum, PT Pos Indonesia, saya ngirim surat dan barang, bisa ngirim apa aja. Terus bisa nggak ngirim hati aku supaya mendarat ke hatinya? Awak, wak. Nah, ini lagi nyari tambatan hati ini sepertinya. Betul. Ya. Bisa nggak ngirim rindu? Ngirim rindu agak susah ini. Agak susah ya. Ini ada hati yang terluka. Jaga nih. Ini yang nanya bikin ribut rumah tangga orang nih kan. Salma ini mana sih? Nggak ngerti yang nanya ini agak terancam juga kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Anissa Menye mungkin. Kalau sekarang PT Pos Indonesia masih jual perangko nggak? Masih. Jawabannya masih. Jadi perangko itu adalah hal yang tidak terpisahkan, identik dengan kantor pos. Mulai zaman dulu sampai dengan sekarang. Pertanyaannya, apakah masih ada peminatnya? Nah ini kan. Kami memang mengarahkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang by system digital. Jadi kalau perangko ini kan manual ya, tidak ada trackingnya, tidak bisa dilacak. Tapi apakah memang perangko tidak laku? Jawabannya juga tidak. Karena sebenarnya perangko ini adalah barang-barang, pernah dengar istilah filatelis nggak? Pernah. Nah itu adalah kegiatan untuk mengkoleksi perangko. Betul. Jadi perangko ini setiap ada momen-momen khusus, kemudian istri saya tuh kolektor perangko. Oh gitu? Suka, wah, ya. Bisa nanti berkunjung ke kantor. Boleh. Kita punya banyak koleksi-koleksi. Nah, jadi perangkonya masih laku, tapi untuk kegiatan filatelis. Kalau untuk kegiatan pengiriman, memang masih ada, tapi mungkin sekitaran 5% lah dari total jumlah pengiriman yang ada. Dan dulu itu kan mengkoleksi perangko, ngoleksi komik itu kan salah satu tren ya waktu itu ya. Betul. Bangga banget nih perangko misalnya daerah mana gitu. Itu bangga banget tuh. Nah, kalau bicara PT Pos, tadi saya hampir lupa nanya nih. Dengan segala gempuran yang ada, ini kan kalau sebutlah gempuran ya, karena dalam bisnis gitu. Sebenarnya menurut Mas Adian nih selaku pimpinan PT Pos, seberapa kuat sih persaingan dari mereka itu? Yang sebenarnya dirasakan itu? Para pesaing ini ya? Kalau dibilang kuat persaingan pastilah kuat ya. Apa indikatornya? Salah satunya banyak bermunculan kurir-kurir baru, brand-brand baru. Seperti yang diketahui kalau dalam bidang bisnis di mana banyak muncul brand baru, pesaing baru, pasti di situ ada suatu potensi, ada suatu magnet yang membuat orang mau terjun ke situ ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Gempurannya, persaingannya. Nah, di kala pandemi ini bagaimana nih strategi PT Pos? Pertama bisa tetap bertahan karena ekonomi kan banyak katanya terganggu gitu ya. Betul. Yang kedua bagaimana cara pengantarannya yang mungkin mengikuti protokol kesehatan? Betul. Yang pertama tentunya Oranger kami, tenaga kurir sudah divaksin semua. Oh. Minimal sudah vaksin 2, yang booster udah banyak juga.
ya itu kemudian masker selalu dipakai juga, jaga jarak. Kemudian di masa pandemi ini tentunya loket lumayan berkurang ya, karena di awal-awal orang masih takut untuk datang ke pelayanan publik ya. Tapi kembali lagi saya sampaikan, kita punya layanan digital, financial services dan tentang kurir. Jadi masyarakat bisa terus menggunakan jasa PT Pos Indonesia menggunakan aplikasi tersebut. Kita kan bicara kerjasama hari ini ya antara kampus kami UMPR dengan PT Pos. Apa kerjasama yang disepakati untuk pengembangan kedua lembaga ini? Oke, yang pertama tentunya pengiriman. Kemudian kami juga punya suatu produk terkait dengan kemudahan teman-teman mahasiswa untuk melakukan pembayaran SPP dari aplikasi yang kami punya. Jadi teman-teman yang mungkin tidak ada di kota, kemudian jauh dari outlet, itu bisa melakukan pembayaran melalui gadgetnya, melalui aplikasi yang sudah kami sediakan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kami juga punya layanan yang namanya Agen Pos. Jadi Agen Pos ini adalah suatu layanan kami di mana mitra, baik itu badan usaha maupun perorangan, itu bisa membuka layanan kantor pos di tempat mereka. Dengan biaya? Gratis. Wah, ini luar biasa. Jadi teman-teman bisa melakukan usaha ya. Kan sekarang lagi tren ini ya, anak muda membuka usaha, pengen punya usaha sendiri. Salah satunya bisa Agen Pos. Itu kucing tadi kayaknya nanya juga, meow. Nah, saya tadi juga pertanyaan, ini kucing mau nanya, tapi saya nggak tahu nih bahasa kucing nih. Saya menerjemahkan sedikit sih tadi. Kayaknya gimana kucing itu nanya seputar apa benar bikin outlet di rumah itu gratis? Betul. Seberapa benar gitu? Kita kan ragu nih, karena kalau di yang lain kayak itu kan berbayar tuh. Betul. Nah, itu kucingnya udah disampaikan ya? Coba. Kayaknya kucingnya punya ini nih, punya. Kita punya telepati. Oh gitu ya. Atau jangan-jangan bapaknya kucing? Iya, ini dia ada WA barusan. Oh gitu kan. Jadi teman-teman cukup menyediakan alatnya saja. Misalkan kalau mau pakai PC, mau pakai laptop atau bahkan gadget pun juga bisa. Jadi terserah teman-teman. Tapi yang pasti yang tadi saya bilang gratis, franchise-nya, masang brand-nya kantor pos itu gratis. Tidak kami kenakan biaya. Nanti dari hasil transaksi kita ada sharing fee nanti. Ini yang penting nih, kampus itu kan perlu banyak banget materai. Serius, kami tuh sering belanja nih materai ke sana. Ini benar, Mas. Jumlahnya lumayan banyak gitu. Kira-kira ini biar para sobat UMPR ini kan banyak alumni juga. Betul. Yang udah bekerja di berbagai instansi. Ada nggak layanan biar kita nggak perlu datang ke kantor pos, tapi misalnya materainya diantar? Ya, Oke. Jadi kalau teman-teman lagi ribet nih, lagi sibuk kerjaan, butuh materai, tapi susah untuk keluar, tinggal dikontak saja. Bisa melalui aplikasi kami, pos aja. Jadi silakan order materai di situ, nanti petugas kami siap melakukan antaran materai. Minimal ada nggak? Minimal berapa? Tidak ada minimal. Satu? Bisa. Waduh, kita coba. Tapi jangan satu juga kan. Satu sampul lah gitu. Canda. Biasanya kalau kita berapa? 100 ya? 100, kami sering beli 100. Siap. Maka ini tentu bermanfaat nih buat teman-teman bahwa ternyata bisa diantar materainya. Instansi pemerintah, ini bagus banget program dan kita UMP kita akan mulai dengan perangko tadi supaya kita sama-sama merasakan manfaatnya. Siap. Oke, kita udah di penghujung obrolan Mas Andian dan teman-teman PT Pos, pelanggan PT Pos dan Sobat UMPR, kita minta dong closing statement ya. Oke. Bagaimana sih PT Pos di masa depan yang diimpikan? Oke. Jadi kami optimis ya dengan beberapa layanan yang sudah kami luncurkan. Kami juga mempunyai tarif yang bersaing, kemudian kami juga punya beberapa layanan custom yang tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kepada Sobat UMPR Palangkaraya, tetap gunakan layanan Pos Indonesia dimanapun kalian berada. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak rencana bikin kantor di situ lebih anak muda, Instagramable gitu? Nah, ini satu lagi nih. Jadi bagi UMKM dan siapapun itu yang berminat join dengan kami menyediakan space-space tertentu untuk mengembangkan usahanya. Jadi karena kantor pos ini kan lokasinya
strategis ya. Ya, betul. Jadi ada yang tertarik, kemudian datang ke kantor, kita obrolkan dulu konsep bisnis seperti apa, mau kafe atau mau resto seperti apa, nanti bisa. Di kantor pos itu? Betul. Di Jalan Imam Bonjol? Betul. Itu sangat strategis banget. Nah, terakhir, kira-kira dari nama tadi siapa nih yang menurut Mas Adian, kita ada giveaway ya kemarin ya, bener ya? Ada WA. Kira-kira siapa yang pertanyaannya unik dan mau dikasih giveaway? Ini otoritasnya PT Pos ini. Oh gitu ya? Ya. Wah. Kalau saya harap saya sih, cuma saya nggak ada komen. Gitu. Silakan dipilih, ini Jadi otoritasnya. kami akan memberikan giveaway kepada 5. Oke. Jadi masing-masing nanti akan dapat saldo sebesar Rp100.000 ya. Wah, Ya, kalau gitu Rp100.000. komen nih. Jadi saya butuh wangsit ini sebenarnya. Oh. Saya butuh wangsit. Saya butuh masukan ini dari tim saya ini. Mbak Rianti, saya boleh dibantu dong. Nah, ini salah satu generasi muda yang ada di kantor pos. Wah, luar biasa. Mau jadi generasi muda kantor pos yang lain? Mau dong. Oh. Kalau kayak gini mau dong. Wah, pastilah. Biar tiap hari ketemu Mbak Rianti. Jadi mana Mbak, kira-kira Mbak? Yang pertama, Rihadatul Aisyah. Catat. Nah, ini yang pertama. Oke, pemenang pertama Rihadatul Aisyah 93.19. Oke, itu yang pertama. Kemudian Yang kedua. pertanyaannya tentang es krim yang dingin. Yang kedua, Adisim. Oke, ADL SHYM ya. Yang pertanyaan kedua betul ya? Betul. Yang betul. mau nanya dong situ ya? Betul. Oke. Yang ketiga? Pemenang kedua. Cindy KFYY. Oke. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, Rukmaniati kayaknya. Rukmaniwati. Rukmaniwati. Oke, yang terakhir Salma Kalsum ya. Salma Kalsum. Yang terakhir Salma Kalsum. Oh iya, sudah dicatat. Nah, ini kan saldo tadi ini gimana nih? Maksudnya apa mereka harus ditransfer atau apa, kami nggak ngerti, mungkin bisa dibantu jelasin. Nanti kita DM ya oleh tim kami, akan di DM, kemudian teman-teman akan diarahkan untuk install aplikasi Postpay. Jadi nanti kami akan top up berupa saldo di aplikasi Postpay tersebut. Oke. Bisa dipakai buat belanja apa aja nih Pak? Ini nanya serius nih. Apa aja, serius ya. Jadi aplikasi Postpay tersebut bukan hanya bisa dibelanjakan fitur-fitur yang ada di aplikasi, tapi juga bisa ditarik tunai. Oh, di mana Ditarik tunai. nariknya? Ada 2. Yang pertama di outlet kantor pos, yang kedua bisa ditarik tunai di ATM BCA tanpa kartu. Oh, tinggal di tap gitu tuh. Nanti begitu ada transaksi di situ, mengeluarkan kode pelanggan dan kode PIN, nanti tinggal datang aja ke ATM BCA, kemudian ada transaksi tanpa kartu. Masukkan di situ nomor pelanggannya. Kalau 1.000 buat makan sama ayang kan. Nah, dan teman-teman PT Pos Indonesia kantor cabang utama Palangkaraya, terima kasih sudah berkenan di kita. Mudah-mudahan PT Pos makin maju sesuai dengan semangat menterinya kan. Siap. Menterinya bersemangat banget dan mudah-mudahan kami bisa bersinergi dalam banyak hal. Oke, sampai berjumpa lagi di episode kita berikutnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adian, Sama-sama. Mbak Rianti, Pak Hidayatullah.